Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Furqoni, NIM 20200710092 dari kelas C KPI 2020. Saya di sini akan menyelesaikan tugas UK2 PKN dari Ibu Khalifah. Pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi mulai dikembangkan di sekolah-sekolah dengan penyelesaian konsep dan target sasaran yang hendak dicapai di jenjang lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar. Berikut beberapa alasan mengapa pendidikan anti korupsi harus diajarkan. Yang pertama, budaya korupsi di Indonesia di tepi jurang. Kondisi di tepi jurang inilah yang menyebabkan target pemahaman perlu dilakukan dari akar rumput dan dalam jangka waktu yang panjang. Lembaga pendidikan sebagai lokomotif pembentuk karakter generasi bangsa harus menjadi tempat pengajaran yang kuat terhadap pendidikan korupsi tersebut. 2. Memerangi korupsi dari lingkungan terdekat. Tidak disiplin waktu, penerimaan peserta didik yang dilakukan dengan curang, manipulasi nilai, gratifikasi, dan sebagainya merupakan tindakan-tindakan korupsi kecil yang ada di lingkungan dunia pendidikan. Yang ketiga adalah penanaman pendidikan karakter yang aplikatif. Mengajarkan anak untuk tidak korupsi sejak dini perlu dilakukan dengan tindakan dan contoh nyata perbuatan, tidak hanya melalui teori-teori pembelajaran. Tujuan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan. 1. Pembentukan karakter anti korupsi sesuai dengan tahap pendidikan perkembangan anak. 2. Penanaman pendidikan anti korupsi itu jangka panjang. Yang ketiga, penanaman nilai anti korupsi pada generasi muda. Yang kedua, pembahasan tentang diskriminasi gender. Diskriminasi gender adalah berbagai tindak keadilan atau diskriminasi yang bersumber pada keyakinan gender. Diskriminasi berarti setiap pembedaan, pengecualian, pengecilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai tujuan mengurangi untuk menghapus pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia. Permasalahan gender dapat diklasifikasikan dalam berbagai bidang sebagai berikut, yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik. Berbagai bentuk diskriminasi gender menimbulkan dampak 1. Konflik dan pertentangan yang ada di masyarakat. 2. Beban pikiran pada salah satu pihak yang tertekan. 3. Diskriminasi gender menurunkan kesejahteraan dan menghambat pembangunan. Yang ketiga, pembahasan tentang kontribusi Muhammadiyah terhadap NKRI. Berbagai kontribusi yang dilakukan oleh organisasi telah banyak dirasakan oleh bangsa. Beberapa majelis dan lembaga yang memberikan bantuan kepada masyarakat, contohnya pada majelis pemberdayaan masyarakat. Pada majelis ini banyak sekali melakukan gerakan program-program seperti memberdayakan masyarakat di lingkungan komunitas petani, buruh, nelayan, dan lain-lain dalam memberikan modal usaha terhadap mereka yang kurang mampu dalam finansial. Hal ini bertujuan agar terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat bawah. Selain kontribusi yang dilakukan oleh majelis, adapun lembaga dari Muhammadiyah juga melakukan hal sama untuk kesejahteraan umat ke lembaga. Lembaga ini adalah lembaga bencana, penanggulangan bencana, di mana lembaga ini bertujuan untuk membantu berbagai hal kejadian bencana yang ada di Indonesia. Turun tangan atas hal ini dalam memberikan bantuan seperti sembako, obat-obatan, pakaian, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.